seorang jurnalis itu harus tidak membawa apapun ke dalam liputannya. Dalam artian keberpihakan itu tidak membawa apapun. Tapi yang harus dibawa adalah yang pertama kebenaran, kemudian yang kedua adalah kepentingan publik. Kebenaran tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kepentingan publik. Dalam hal ini, misalnya Satpol PP dan PKL ini, itu yang publik adalah PKL. Sementara Satpol PP menegakkan aturan itu juga untuk kepentingan publik, yaitu untuk pejalan kaki. Maka apa yang harus dilakukan seorang jurnalis harus menjadi solusi dalam hal itu. Itu yang dimaksud tidak berpihak tadi, atau nggak boleh netral tadi. Kita harus independen. Bagaimana kepentingan publik sama-sama terlayani, sehingga dalam peliputannya itu seorang jurnalis harus memilih angle-angle lain. Dia harus menggali data-data lain, menggali narasumber yang lain. Misalnya, ini nanti terkait dengan elemen jurnalisme yang ketiga. Jadi seorang jurnalis harus mewawancarai Satpol PP, kenapa dia menggusur, kemudian mewawancarai pedagang, kenapa dia berjualan di trotoar atau tempat umum. Satpol PP misalnya, dia hanya menjalankan tugas berdasarkan perda nomor bla 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 bla. Kemudian masyarakat, saya nggak punya ruang untuk berdagang, kemudian nggak punya modal untuk nyewa toko, kemudian anak saya banyak, harus sekolah, saya harus membiayai, jadi terpaksa harus seperti ini. Oke, apa yang harus dilakukan jurnalis? Yang pertama adalah wawancara lagi narasumber-narasumber yang terkait misalnya tata kota, pengamat tata kota atau ahli tata kota misalnya. Bagaimana keberadaan PKL tersebut? Oh, ternyata mengganggu tata kota. Kemudian wawancara lagi, cari narasumber dari LSM misalnya. LSM yang pro terhadap masyarakat miskin kota. Bagaimana solusi dari penggusuran itu? Misalnya LSM mengusulkan harusnya pemerintah memberikan shelter khusus untuk PKL itu, sehingga yang ada di trotoar itu dimasukkan ke shelter-shelter agar tertata, seperti itu. Nah, dengan kita mencari narasumber-narasumber itu sebagai bentuk solusi, itu adalah bentuk independensi kita. Yang pertama adalah menguak kebenaran, yang ketiga adalah kepentingan publik, itu yang menjadi utama. Alasan kita adalah kepentingan publik. Lalu tidak berhenti di situ, kita harus juga mewawancarai pemangku kepentingan, misalnya bupati, wali kota, atau pemerintah daerah setempat. LSM menyampaikan bahwa harus ada shelter PKL, sehingga PKL-nya nggak liar. Kemudian kita wawancara kepada pimpinan daerah, misalnya ya, pimpinan daerah itu ada dua jawaban. Yang pertama, Pak, kita nggak punya anggaran untuk mendirikan shelter. Oke. Yang kedua, kita sudah memberikan shelter di titik A, tapi pedagang yang berjualan di trotoar itu nggak mau pindah ke titik A. Nah, informasi-informasi seperti ini sangat berguna untuk menyambung lidah-lidah itu tadi, antar omongan-omongan itu tadi. Jika misalnya ya jawaban kepala daerahnya yang pertama, kita nggak ada anggaran, oh berarti emang nggak ada itikat untuk merawat, kemudian berpihak pada publik. Pimpinan kepala daerah ini ternyata nggak berpihak pada publik. Dia tidak ada anggaran untuk membuat shelter atau mengurus PKL yang berjualan di trotoar tersebut. Atau setidaknya, oke, kita akan merencanakan anggaran untuk tahun depan, misalnya seperti itu. Berarti ada goodwill, ada keinginan baik untuk membantu publik itu tadi yang dilayani. Karena pemerintah kan semestinya melayani, seperti itu. Kemudian jika jawaban yang kedua yang keluar, kepala daerah bilang, itu sudah saya buatkan shelter di titik A, tapi pedagang itu nekat berjualan di situ karena katanya jauh dari rumah atau katanya tempatnya kurang ramai dan lain sebagainya. Oh, ternyata pemerintah sudah menyediakan solusi, tapi PKL tersebut nekat karena di sana nggak ramai dan lain sebagainya. Hal tersebut jika disusun secara teratur dan lain sebagainya, kita mengambil peran, kita independen, tapi bukan netral. Kalau netral itu tidak memilih sama sekali, tidak memiliki sikap. Misalnya Satpol PP menggusur PKL di jalan, ya udah berita kita
Satpol PP Kabupaten Sleman menggusur ratusan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sepanjang trotoar Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta pada Jumat 17 September 2021. Dalam aksinya, Satpol PP beraksi berdasarkan surat keputusan Bupati, misalnya seperti itu, Bupati Sleman nomor bla 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 bla. Pedagang sempat menolak untuk digusur, tapi Satpol PP nekat untuk memaksa pedagang dan mengangkuti barang-barangnya, misalnya seperti itu. Kita hanya menulis semacam itu dan membuang berita itu kepada masyarakat dan dipersilahkan masyarakat untuk mencerna sendiri tanpa ada solusi, tanpa ada apapun. Nah, itu yang disebut independen, bukan netral, misalnya seperti itu. Kemudian dalam kasus yang tadi ditanyakan, dalam Pilpres, misalnya Pilpres 01 dan 02 misalnya, Partai Singkong dan Partai Jagung misalnya. Ketika publik itu seperti apa publik itu? Nah, dengan tadi sudah disampaikan ya, harusnya memberitakan dua-duanya. Oke, memberitakan dua-duanya. Si A ini dulu bla 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 misalnya pernah track recordnya ya, kebaikannya ini, keburukannya ini. Kemudian si B dari Partai Jagung tadi, itu kebaikannya ini, keburukannya ini. Nah, posisi kita tahu bahwa kepentingan publik itu di atas segalanya. Maka kita beritakan semuanya, kemudian kita wajib melakukan verifikasi. Ini prinsip yang ketiga. Verifikasi ini penting, apakah yang disampaikan oleh politisi Partai Singkong ini benar-benar terjadi, apakah itu kelebihannya. Apakah benar-benar Partai Jagung ini juga terjadi, calonnya ini, ngomong ini. Nah, wartawan itu kan menjadi meminjam, gimana ya? Publik itu meminjam mata wartawan itu untuk melihat sepak terjang dua calon ini, Partai Jagung dan Partai Singkong ini. Maka kita wajib melakukan verifikasi, sehingga kita harus menentukan sesuai dengan kepentingan publik, bukan netral. Dipersilakan misalnya, ini Partai Singkong pencitraan, aku melakukan pencitraan, aku adalah orang baik, aku adalah orang bertakwa, aku adalah orang jujur, aku adalah orang merakyat, aku adalah orang bla 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 bla. Kita tulis adanya seperti itu, ngalir. Kemudian dari Partai Jagung ini, aku adalah orang yang bertanggung jawab, aku adalah orang yang tegas, aku adalah orang yang disiplin, aku pasti anti asing dan lain sebagainya. Terus kita tulis. Terus kita bersikap netral, tidak memilih keduanya seperti ini. Maksud saya seperti itu. Itu akan melemparkan ini kepada publik, berarti meninggalkan tanggung jawab kita kepada publik sendiri. Seperti itu. Kalau ada pendapat yang lain, itu monggo saja. Tapi penafsiran saya terkait tulisan Bill Kovacs itu seperti itu. Jadi wartawan nggak boleh netral, harus independen. Independen itu gimana? Tidak tertarik dengan semua kepentingan, kecuali kepentingan publik. Itu. Semoga menjawab ya. Kalau nanti ada kurangnya bisa diskusi lebih lanjut. Seperti itu. Yang lain monggo diskusi. Cukup ya. Setelah tadi kebenaran, kemudian kepada siapa wartawan itu berpihak, maka kepada kebenaran itu sendiri dan kepada kepentingan publik. Kemudian yang ketiga, ini adalah saya anggap sebagai rohnya jurnalistik, nyawanya jurnalistik, yakni apa? Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi ini yang akan menjadikan produk jurnalisme itu berbeda dengan produk infotainment, kemudian produk propaganda, kemudian produk fiksi, atau produk-produk seni, atau yang lain. Disiplin verifikasi ini adalah kunci utama jurnalisme. Seorang wartawan harus disiplin verifikasi. Verifikasi itu bagaimana? Prakteknya verifikasi adalah mencari narasumber sebanyak-banyaknya dari berbagai sudut pandang,
kemudian mencari saksi, mencari pendapat sebanyak-banyaknya dari berbagai sudut pandang, sebanyak mungkin, sebanyak dilakukan, seperti itu. Itu disiplin verifikasi. Sehingga pengetahuan terhadap satu kasus itu holistik. Seorang wartawan tidak boleh hanya percaya pada satu perkataan atau satu statement narasumber. Meskipun narasumber itu adalah tokoh yang dituakan, tokoh yang berpengaruh, orang nomor satu di pemerintahan, misalnya seperti itu. Bahwa misalnya, saya menjadi seorang kepala suku, menjadi Pak Lurah misalnya. Saya statement bahwa A, B, C, D, E, kemudian statement saya itu dikutip oleh wartawan. Apakah kutipan itu benar? Benar, itu fakta, saya bicara seperti itu. Tapi apakah itu lantas membuat persoalan yang disampaikan saya itu menjadi benar-benar benar, itu belum tentu. Bisa saja yang saya sampaikan adalah kebohongan. Tapi wartawan menulis perkataan saya, mengutip perkataan saya, itu adalah sebuah kebenaran. Paham nggak? Paham ya? Semoga paham. Seharusnya yang dilakukan adalah verifikasi. Bertanya terus, mencari sudut pandang lain, seperti itu. Jika ada satu kasus, maka harus verifikasi. Holistik, semua. Sampai kapan? Sampai sak kesele. Karena kebenaran itu kan terus mengalir, kayak tadi ya, kebenaran yang pertama tadi ya, bukan kebenaran mutlak. Jadinya kebenaran itu harus terus dicari. Seperti itu. Dengan mencari saksi, pendapat, dan sumber berita sebanyak mungkin. Seperti itu. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Di dunia media sekarang itu syarat minimal untuk membuat berita itu 2 narasumber ya. Minimal 2 narasumber yang saling berseberangan. Misalnya terkait komentar kasus misalnya di Bupati mana yang ditangkap Banjarnegara ya. Itu misalnya kasus korupsi pengadaan proyek misalnya fisik di Kabupaten Banjarnegara. Maka harus mewawancarai narasumbernya, harus cover both side istilahnya, dalam teknisnya nanti menjadi cover both side. Tapi prinsipnya adalah verifikasi. Misalnya ada tuduhan korupsi, maka harus diverifikasi kepada yang bersangkutan, kemudian diverifikasi. Misalnya bupati dituduh korupsi, yang nuduh siapa? Si A, wawancara si A. Apa tuduhannya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, misalnya. Kemudian kita verifikasi kepada bupati ini. Bupati, kamu dituduh korupsi. Wah, enggak, saya cuma gini. Kemudian wartawan harus datang ke lapangan, menemui misalnya kepala proyek. Dia harus wawancara kepala proyek. Bagaimana Pak ini prosesnya? Kemudian di bagian keuangan, Pemda atau Pemkab, seperti itu, tanya bagaimana mekanisme keuangan. Kemudian ke yang ngurusi lelang proyek, barangkali ada kejanggalan di lelang proyek. Harus itu, jurnalis harus verifikasi ke situ. Sampai semua terverifikasi dan clear. Semua harus jelas. Seperti itu. Tidak hanya memakai satu narasumber, misalnya presiden statement A, maka kita tulis A, mak blundung, seperti itu. Nggak bisa. Misalnya kepala daerah mengatakan bahwa semua jalan di kabupaten ini semua sudah aspal, hot mix, misalnya seperti itu. Wartawan boleh menulis statement itu, tapi harus cross check di lapangan. Dia harus verifikasi. Datang ke desa, datang ke kelurahan, datang ke kecamatan, kemudian melihat sendiri bagaimana kondisi jalan, kemudian wawancara ke desa, apakah benar jalannya sudah aspal semua, dan sebagainya. Disiplin verifikasi. Ini yang membedakan profesi jurnalis, karya jurnalistik, dengan misalnya infotainment. Hanya menggali dari satu sisi, atau propaganda, atau fiksi, atau seni. Seperti ini yang membedakan. Kemudian, Bill Kovacs juga mengatakan dalam bukunya ini, prinsip intelektual
seorang jurnalis untuk dalam hal disiplin verifikasi. Yang pertama adalah tidak menambah-nambah. Yang kedua, tidak mengecoh audiens. Mengecoh audiens itu dengan kata-kata yang bias misalnya. Kata-kata yang bersayap misalnya. Kemudian transparan tentang motif dan metode. Nah, ini yang terkait jurnalisme investigatif. Transparan terkait motif dan metode. Seorang jurnalis harus bersedia membuka bagaimana metode dia meliput sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Dalam hal ini misalnya, liputan investigatif yang memaksa jurnalis harus menyembunyikan identitas narasumber karena dianggap berbahaya jika dipublikasikan. Maka identitas narasumber itu tetap disembunyikan. Tapi jurnalis memiliki kewajiban untuk transparan bagaimana motif mendapatkan narasumber tersebut, mendapatkan berita atau informasi tersebut misalnya. Jangan sampai misalnya ya, kalau dalam liputan investigatif kan menurut sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, asumsi publik ada dua. Yang pertama, ia percaya bahwa jurnalis itu sangar atau handal sehingga dia bisa menemui orang kunci, kemudian tapi dia tutup mulut. Atau yang kemungkinan kedua, jurnalis itu ngarang, tidak mungkin, ini pasti karangan jurnalis. Nah, untuk meredam hal ini, maka jurnalis harus transparan tentang motif dan metode. Kapan dia melakukan wawancara, dengan pihak mana tanpa menyebutkan nama, kemudian di mana dia wawancara, harus disampaikan kepada publik agar transparan. Yang kedua adalah yang terakhir adalah mengandalkan liputan yang orisinil. Hal ini penting sebagai langkah verifikasi. Karena begini, misalnya ya, ada sebuah koran lokal, kemudian dalam beritanya mengutip misalnya detik.com bahwa bla 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 bla. Nah, koran lokal ini koran lokal ini mempercayakan kebenaran yang harusnya dilakukan sendiri kepada detik.com. Atau misalnya mengutip Antara, dikutip dari Antara, bla 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 bla. Maka penulis berita ini menitipkan kebenaran itu kepada wartawan yang meliput dari Antara. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah wartawan detik.com yang dikutip tadi atau wartawan Antara ini sudah menjalankan disiplin verifikasi? Siapa yang dapat memastikan bahwa wartawan detik itu sudah melakukan verifikasi dengan benar? Ini contohnya ya, ini dengan benar. Misalnya, saya punya koran Kompos, saya wartawan Kompos misalnya, koran Kompos. Kemudian mengutip dari detik.com, bla bla bla. Apakah saya yakin? Seberapa yakin saya kepada wartawan detik.com yang meliput? Nah, kasus yang berbeda ketika ada kejadian di luar negeri, sedangkan kita media di lokal tidak memiliki wartawan yang standby di luar negeri, maka itu bisa saja mengutip dengan cara misalnya berlangganan, mengutip kantor berita BBC, misalnya BBC Inggris London ya. Kemudian misalnya Al Jazeera atau Reuters kayak gitu dan lain sebagainya seperti itu. Maka harus mengandalkan liputan orisinal ini penting agar proses verifikasi menggali kebenaran itu benar-benar terjadi dan benar-benar fit 100%. Oke, kawan-kawan semua, sampai pada elemen ketiga saja untuk hari ini ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan dengan referensi-referensi Anda yang lain, karena buku ini boleh saja dibantah karena pengetahuan ya. Jadi sifatnya kalau ada buku baru membantah pengetahuan yang lain itu bebas. Seperti itu. Monggo dipersilahkan 5 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Sehat-sehat semua.